Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di medan tempur kala itu, Vel'Zad bersinar dengan cahaya kebiruan yang sangat dingin. Dia menetralisir setiap serangan Gi. Perisai pelindung yang indah menyeliputi tubuh Vel'Zad, menciptakan pola yang menyerupai sisik naga setiap kali terkena serangan. Itu adalah pertahanan mutlak yang dibanggakan oleh Vel'Zad, yakni Snow Crystal Sail. Sejak pertempuran ini dimulai sudah cukup lama waktu berlalu, namun karena keduanya masih terus saling mengamati, hal ini menunjukkan bahwa entah itu Gi maupun Vel'Zad, mereka berdua sangat memahami cara bertarung seorang makhluk yang telah melampaui batasan kekuatan. Tentu saja bagi Testarossa, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, siapapun yang mulai kehilangan kesabaran lebih dulu, maka dialah yang akan kalah. Mengikuti strategi klasik dalam pertarungan antar makhluk kuat, satu-satunya cara yang paling efektif adalah menguras energi lawan secara bertahap. Nah, berdasarkan informasi ini, Gi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, di mana Vel'Zad sepenuhnya fokus pada pertahanan, menunggu celah dalam setiap serangan Gi. Di sisi yang lain, Gi terus melancarkan serangan berulang kali, mencoba menembus Snow Crystal Sail milik Vel'Zad. Meski begitu, Testarossa yakin Gi pasti memiliki rencana lain, karena jika tujuannya hanya untuk mengulur waktu, maka ini adalah strategi terbaik. Kemungkinan hal ini Gi lakukan karena dia mempertimbangkan pertarungan yang akan datang melawan Ivaras. Maka dari itu, Gi tak boleh kehabisan energi menghadapi Vel'Zad. Jika Vel'Zad tetap bertahan tanpa melancarkan serangan balik, maka masuk akal jika Gi juga hanya menyerang secukupnya untuk menekan konsumsi energinya sendiri. Dalam pikirannya, Testarossa terus bergumam apa yang sebenarnya Gi rencanakan, bagaimana dia akan mengakhiri pertarungan ini, kemana dia ingin membawa pertarungan ini. Sambil merenungkan hal ini, Testarossa terus mengamati pertempuran. Saat Testarossa mulai terbiasa dengan ritme pertarungan, hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah keindahan Vel'Zad. Meskipun di sini Vel'Zad diselimuti amarah yang bergejolak seperti lautan badai, namun mata emasnya tetap terfokus hanya pada Gi. Mata yang biasanya terlihat lembut, kini kehilangan kilaunya yang ramah dan hanya menyisakan mata dalam kedinginan mutlak. Testarossa telah menyelesaikan analisisnya terhadap situasi ini. Bahkan lokasi Carrera dan Bawaan Milim yang telah berubah menjadi patung es juga sudah berhasil dia temukan. Sekarang Testarossa mulai bersiap untuk pertempuran. Saat itu Mos bertanya dengan nada khawatir, "Apakah Anda berniat membantu Kisama?" Testarossa pun melirik Mos dengan tatapan dingin. Seketika Mos menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan sebuah kelancangan. Maka dari itu beliau pun buru-buru minta maaf. Di situ Testarossa berkata, "Pertempuran ini bahkan belum mencapai titik klimaksnya. Tidak ada alasan bagiku untuk ikut campur. Selain itu, jika Gi benar-benar bertarung dengan serius, maka kehadiranku hanya akan menjadi gangguan baginya." Meskipun Testarossa adalah salah satu dari makhluk yang melampaui batas eksistensi, namun Gi maupun Vel'Zad berada di level yang berbeda. Kekuatan mereka berdua sudah selayaknya dewa di anime ini. Testarossa memperjelas tujuannya berada di sini. Yang paling penting adalah menyelamatkan Carrera dan yang lainnya. Dan prioritas berikutnya adalah menghentikan amukan Vel'Zad. Tapi setelah menyaksikan situasinya sendiri, Testarossa telah memastikan bahwa mencampuri keinginan Vel'Zad merupakan sesuatu yang nyaris mustahil. Dengan demikian tidak ada pilihan selain menunda misi penyelamatan Carrera dan yang lainnya. Jika seandainya mereka bisa menghentikan Vel'Zad, maka masalah di tempat ini akan terselesaikan sepenuhnya. Itulah sebabnya Testarossa mencoba memahami tujuan dari naga putih itu. Namun bahkan dengan kemampuannya, beliau tidak dapat menemukan jawaban yang pasti. Karena itu Testarossa tidak punya pilihan selain bertindak langsung. Testarossa bilang, "Putih yang indah dan suci, tempat ini telah terselimuti oleh warnaku sendiri."
Pada saat itu, Moss memahami apa yang Testarossa rencanakan, dan seketika itu juga wajah Moss menjadi pucat pasi. "Jadi Anda akan menggunakan cara itu?" Moss bertanya dengan suara bergetar, dan Testarossa menjawab, "Tepat sekali, aku ingin sedikit bermain-main." Senyuman Testarossa semakin terpancar di wajahnya. Dia berdiri dengan percaya diri di tengah badai salju yang ganas. Lalu dia mengangkat tangannya dan berniat merampalkan mantra untuk mengeluarkan kekuatannya, White Nihilistic Wall. Moss hanya bisa menelan ludah. Dia mulai merasakan hawa dingin yang berbeda dari badai salju di sekitar mereka. White Nihilistic Wall atau dunia putih nihilistik itu adalah kekuatan yang dapat memanggil neraka ke dunia ini. Jika harus digambarkan dengan kata-kata, ini adalah kemampuan yang memungkinkan Testarossa menciptakan dunianya sendiri, di mana semua kehidupan dapat dimusnahkan sepenuhnya. Saat sebuah wilayah di mana White Nihilistic Wall diaktifkan dan dipenuhi dengan energi positif berupa kekuatan hidup yakni banyak nyawa, maka energi negatif yang dipanggil yakni Nihilistic Collapse, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek dalam skala luas. Simpelnya, semakin banyak makhluk hidup, maka kekuatan ini semakin gak ngotak, bukan segitiga lagi. Dengan begitu, efeknya dapat menyebabkan penghabisan besar-besaran terhadap semua makhluk hidup di wilayah tersebut. Seandainya Testarossa kehilangan kendali dan membiarkan energi itu meluap tanpa batas, maka kekuatannya dapat menghancurkan seluruh dunia. Inilah alasan mengapa Testarossa begitu ditakuti. Namun jika kekuatannya digunakan untuk melawan makhluk kuat, Testarossa harus memastikan tidak ada pihak lain yang ikut terjebak di dalamnya, karena kekuatan ini tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Bahkan bagi Testarossa yang dikenal karena kecerdasan yang luar biasa, kemampuan ini masih sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Tentu hal ini nggak logis, mengingat ada banyak bawaan milim di sini. Bisa-bisa mereka tewas seketika. Namun beruntungnya Pri, kini Testarossa telah memperoleh ultimate skill King of the Dead Wall, Belial. Dengan kekuatan itu, dia akhirnya dapat mengendalikan sepenuhnya kekuatan yang sangat berbahaya ini, sehingga kroco-kroco nyawanya bisa selamat. Moss sebagai salah satu letnan pemimpin di White Faction, dia adalah salah satu dari sedikit individu yang benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatan ini. Di neraka, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan, bahkan jiwa akan dilenyapkan sepenuhnya, diubah menjadi energi yang tak berwujud. Hanya makhluk spiritual tingkat tinggi yang dapat bertahan di dalamnya. Terlebih lagi di neraka paling dalam, itu adalah tempat di mana makhluk kuat pun tidak dapat bertahan hidup, dan Testarossa dengan kekuatan White Nihilistic Wall dapat memanggil neraka paling dalam ke dunia nyata. Sebagai perbandingan, Ultima memiliki sihir hitam, Void Vanishment Prison. Itu adalah sihir yang meniru konsep kehampaan neraka. Namun kemampuan Testarossa tidak hanya menciptakan kehampaan dalam skala kecil, melainkan dapat memperluas hingga mencakup seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang Testarossa miliki. Jika beliau kehilangan kendali, maka Nihilistic Collapse akan terus meluas tanpa batas, lalu menelan segalanya dalam jurang kehancuran hingga pada akhirnya menghancurkan dunia itu sendiri. Hanya dengan satu putusan dari Testarossa, maka ajal yang tak terelakkan akan datang tanpa memberi siapapun kesempatan untuk melawan. Kecepatan ekspansi ruang putih milik Testarossa itu bahkan melebihi kecepatan cahaya. Dalam diamnya, Moss bergumam, "Sekarang juga aku harus lari sebelum Testarossa sama melepaskan kekuatan ini. Jika aku sampai terjebak di dalamnya, maka aku akan segera tewas. Kurasa melindungi Sokka bukan lagi sebuah prioritas karena nyawaku sendiri berada dalam bahaya besar. Bahkan lebih buruknya, aku tidak akan bisa berinkarnasi." Meski ini hanyalah opini Moss, tapi dia sendiri belum pernah menguji hipotesis itu sebelumnya. Namun tetap saja, dia nggak mau coba-coba hal gila seperti itu. Dengan pemikiran itu, Moss hendak meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba sebuah pemikiran lain muncul dalam benaknya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kutakuti? Memang benar, White Nihilistic Wall Testarossa sama adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Namun itu tidak berarti Testarossa dapat mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Jika lawannya adalah Carrera atau Ultima yang berada di tingkatan yang sama dengannya, maka pertarungan pasti seri.
Tapi jika lawan yang dihadapinya adalah True Dragon, maka kemungkinan besar Testarossa tak akan sanggup menghapus energi dalam jumlah yang begitu besar tersebut. Terlebih lagi, Gi juga ada di sini. Bukankah itu sama saja sia-sia? Kenapa beliau tetap melakukan itu? Sebagai yang terkuat di antara 7 primordial, Gi Crimson jauh lebih kuat dari Testarossa. Namun dengan Gi dan Velzat yang sama-sama berada di tempat ini, efektivitas White Nihilistic Wall menjadi tidak pasti. Dan kalian tahu sendiri, Testarossa bukanlah tipe yang suka gambling. Dia adalah seseorang yang mengamati jalannya pertempuran dengan cermat, menentukan solusi yang paling rasional, dan mengambil keputusan yang paling optimal. Maka mengapa sekarang di tempat ini Testarossa memilih untuk melepaskan kekuatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang dalam pikiran Moss. Dan saat itu juga Moss akhirnya menyadari sesuatu. Mungkinkah ada kesalahan dalam asumsinya? Dengan rasa penasaran, Moss pun mengumpulkan informasi dan memeriksa area ini dengan teliti melalui metode avatar, divided body, istilah simpelnya clone library. Namun sekeras apapun usaha Moss, dia tak menemukan seseorang mencurigakan di tempat ini. Karena kejanggalan ini, pemikiran Moss mulai terbuka. Karena mengingat sifat White Nihilistic Wall milik Testarossa tidak akan pernah melewatkan keberadaan siapapun di dalam cakupan wilayahnya, sehingga apapun metode penyembunyian yang digunakan musuh pasti akan segera ditemukan. Moss bergumam, jadi jika Testarossa sama sengaja menggunakan kekuatannya sekarang, itu berarti ada orang lain yang bersembunyi di tempat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Moss terperanjat dalam keterkejutan. Namun jika Testarossa, sosok yang ia hormati dan takuti, telah menemukan kemungkinan tersebut, maka memang itulah kebenaran yang sesungguhnya. Moss bilang, aku akhirnya mengerti tujuanmu, Testarossa sama. Kalau begitu, aku akan meningkatkan kewaspadaan. Dengan nada dingin, Testarossa berkata kepada Moss, baguslah, kupikir kau tadi mau kabur seperti bocil. Ingat Moss, aku tidak suka bawaan yang tidak kompeten. Meski terdengar ucapan Testarossa kasar, namun itu hanyalah cara Testarossa menunjukkan kepeduliannya bahwa dia mengakui kemampuan Moss. Saat Moss mendengar ucapan itu, seketika itu juga rasa lega membanjiri dirinya. Capek ngobrol mulu anjay. Ya, singkat cerita, kekuatan Testarossa pun dilepaskan. White Nihilistic Wall. Dunia pun ditelan oleh cahaya putih.